Halo teman-teman semua, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan di dalamnya termasuk memiliki semangat dan mental yang kuat untuk terus mau belajar dalam situasi apapun, dalam tekanan apapun. Nah, kali ini di video pembelajaran ini saya akan memberikan penjelasan lanjutan dari video part 5. Kali ini saya akan membahas mengenai komunitas lokal dan selanjutnya bagaimana globalisasi itu akan memberikan dampak terhadap perubahan sosial di tingkat lokal dan di tingkat komunitas. Siapkan buku tulis atau catatan kalian supaya kalian boleh mencatat bagian-bagian yang penting. Ya, teman-teman, fenomena globalisasi telah kita rasakan saat ini, di mana kemudahan mengakses informasi berkat internet itu membuat kita menyerap berbagai nilai-nilai dan budaya-budaya dari luar. Dan sadar atau tidak sadar kita juga mengadaptasinya. Nah, dampak globalisasi ini tentu bisa kita rasakan baik secara positif maupun secara negatif. Nah, teman-teman, kalau misalnya informasi dan budaya dari luar itu kita bisa adaptasi gitu ya, dan bahkan mempengaruhi atau memberi dampak bagi kita, maka bisa dikatakan hal itu juga akan memberi dampak pada komunitas lokal. Yuk teman-teman, kita pelajari dulu apa yang dimaksud dengan komunitas ya. Nah, istilah komunitas ini berkaitan dengan banyaknya fenomena, pola penafsiran dan juga asosiasi. Di mana terjadi banyak kerancuan makna tentang istilah komunitas yang sebenarnya telah melampaui batas pengertian awalnya atau pertamanya yang lazim digunakan oleh para sosiolog. Jadi komunitas biasanya itu merujuk pada suatu kelompok lingkungan yang para anggotanya itu menghuni ruang fisik atau wilayah geografis yang sama di lingkungan tetangga, desa, atau kota. Nah, komunitas juga diartikan sebagai satu kelompok yang anggotanya memiliki ciri-ciri serupa yang biasanya dihimpun oleh satu rasa rasa memiliki atau bisa pula oleh karena adanya ikatan atau interaksi sosial tertentu yang menjadikan kelompok itu sebagai sebuah entitas sosial tersendiri. Salah satu ahli, McIver, yang mengatakan bahwa komunitas itu diistilahkan sebagai persekutuan atau sebuah paguyuban di mana dimaknai sebagai suatu daerah masyarakat yang ditandai dengan beberapa tingkat pertalian kelompok sosial satu sama lain. Nah, contoh komunitas itu bisa jadi adalah suatu suku bangsa atau kelompok etnis tertentu, misalnya kaum agama tertentu, atau mungkin kalangan akademik, atau juga bisa jadi menjadi komunitas profesional. Atau dengan bahasa yang lebih sederhana, komunitas itu adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial tertentu, di mana keberadaan komunitas biasanya didasarkan atas lokalitas, maksudnya geografis, atau perasaan komunitas. Teman-teman bisa dilihat di PowerPoint ya, keberadaan komunitas ini biasanya didasari oleh dua hal, yaitu lokalitas dan perasaan komunitas atau community sentiment. Yang dimaksud dengan lokalitas ini adalah tempat tinggal, di mana pasti dimiliki oleh suatu masyarakat. Masyarakat setempat yang memiliki tempat tinggal secara tetap itu pasti memiliki ikatan solidaritas sosial yang kuat. Kalau perasaan komunitas itu maksudnya suatu perasaan di antara anggota bahwa mereka saling memerlukan dan tanah yang mereka tinggali atau tempat yang mereka tinggali itu memberikan kehidupan bagi semua anggota. Kalau kita mengingat apa yang dikatakan oleh McIver dan Horton Cooley, itu ada beberapa unsur dalam perasaan komunitas, yaitu ada istilah seperasaan, yaitu unsur seperasaan timbul akibat dari seorang yang berusaha mengidentifikasikan dirinya dengan banyak orang karena memiliki kepentingan yang sama. Ada rasa sepenanggungan, di mana diartikan sebagai sebuah kesadaran bahwa adanya peranan dan tanggung jawab anggota komunitas terhadap kelompoknya tersebut. Dan di dalam komunitas juga memiliki rasa saling memerlukan. Maksudnya diartikan sebagai sebuah perasaan ketergantungan terhadap komunitas itu, baik yang sifatnya psikologis maupun sifatnya fisik. Jadi bisa dikatakan ada 3 perasaan di dalam komunitas, yaitu seperasaan, sepenanggungan, dan saling memerlukan. Jadi ini menurut Charles, Horton Cooley, dan McIver. Teman-teman, dari penjelasan tadi, kalian sudah mengerti mengenai konsep komunitas, bukan?
Kalian sudah mengerti konsep dari komunitas, kalian bisa membayangkan bahwa di era globalisasi ini seluruh aspek kehidupan manusia itu akan terpapar dengan globalisasi, termasuk di dalamnya adalah keberadaan komunitas, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di era globalisasi ini, komunitas-komunitas yang ada atau masyarakat itu harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada, untuk di dalamnya menghadapi dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi itu sendiri. Karena ingat bahwa globalisasi itu merasuk sampai ke dalam masyarakat dan ke sendi-sendi bagian terkecil dari masyarakat atau komunitas dan individu. Mari kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu dampak globalisasi terhadap perubahan sosial di tingkat lokal dan komunitas. Ya teman-teman, kita tahu ya bahwa globalisasi itu membuat masyarakat seluruh dunia menjadi saling bergantung dalam semua aspek, baik itu misalnya aspek kehidupan di bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Dan selain itu, ternyata ada dampak globalisasi juga yang dirasakan terhadap perubahan sosial di tingkat lokal atau komunitas, yaitu misalnya urbanisasi, kesenjangan sosial ekonomi, pencemaran lingkungan alam, kriminalitas, dan lunturnya eksistensi jati diri bangsa. Yuk, pertama kita akan membahas tentang urbanisasi. Dan untuk itu kalian bisa melihat video ini. Jadi ibu kota negara Jakarta milik rakyat Indonesia. Siapa saja berhak tinggal di kota yang memesona dengan segala kelengkapan fasilitasnya ini. Pun soal pundi-pundi rupiah, siapa saja berhak mengadu nasib di ibu kota. Ada yang beruntung, namun tidak sedikit yang kalah mengadu nasib. Tahun lalu, petugas pelayanan pengawasan dan pengendalian sosial DKI Jakarta menjaring lebih dari 6.000 orang penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS seperti gelandangan dan pengemis. Sementara di tahun 2019 hingga bulan Mei lalu, jumlah PMKS yang terjaring sudah melebihi 2.000-an orang. Mereka yang terjaring harus dipanti sosialkan. Kalau PMKS itu kan dia ada kriterianya ya, ada beberapa jenis PMKS. Nah kalau yang seperti tadi itu manusia becak, kita juga baru kan istilahnya, itu tidak termasuk PMKS. Kecuali mereka sudah masuk kategori terlantar gitu ya. Tetapi dalam konteks dia berada di sini, lalu kemudian bagaimana kita memberikan kepada mereka keterampilan, kami tidak ingin memberi label beban sebetulnya. Karena sebagai ibu kota negara semua itu sudah menjadi konsekuensi gitu ya. Jadi apa kita mesti urusin lah gitu. Nah, hanya saja ketika mereka datang ke sini, kita berharap seperti tadi, sudah jelas kemananya. Kalaupun mereka ternyata tidak punya, maka kami akan melakukan penjangkauan. Magnet ibu kota juga berpengaruh bagi kota penyangga seperti Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi. Ini lantaran banyak pendatang yang mengadu nasib di ibu kota, namun memilih tinggal di kota penyangga. Setiap hari tercatat lebih dari 14 juta jiwa beraktivitas di Jakarta. Padahal jumlah penduduknya hanya lebih dari 10 juta jiwa. Dampak dari perkembangan kota Jakarta akan bergerak ke lingkungan sekitarnya. Nah ini yang menjadi daya tarik tambahan gitu loh. Yang tadinya ke pusat kota di ibu kota di Jakarta, sekarang sudah mulai bergeraknya itu ke kota-kota sekitar. Nah inilah yang salah satu faktor yang mengurangi jumlah kaum urban tadi yang sudah mulai berkurang jumlahnya gitu. Perpindahan penduduk ke perkotaan tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di dunia. Soal laju urbanisasi, Indonesia duduki peringkat tertinggi di Asia. Bank Dunia memprediksi pada tahun 2035, 68% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Laju urbanisasi ini lebih cepat dari India dan Cina. Mencari penghidupan dan kehidupan yang layak jadi mimpi para migran. Langkah pengembangan dan pemerataan pembangunan daerah diklaim dilakukan pemerintah. Salah satunya rencana memindahkan ibu kota keluar Pulau Jawa. Kalau begitu banyak wilayah-wilayah lain di Indonesia itu mampu didorong untuk dapat tumbuh kembang dengan memanfaatkan potensi lokalnya, tidak perlu orang jauh-jauh pergi ke kota. Tinggal di daerah aja sudah
mendapatkan penghasilan cukup. Jadi disinilah justru kita ingin mendorong pemanfaatan desa yang bisa menumbuh kembangkan ekonomi pedesaan lebih baik lagi, tumbuh cepat, tumbuh pelan tapi pasti, dan bisa membuat posisi desa itu menjadi lebih kuat. Tidak membuat desa itu menjadi termarginalkan. Sebenarnya problemnya kalau hasil dari pengamatan saya adalah justru daerah-daerah asal ini, karena biasanya melakukan migrasi ini adalah kaum muda, usia produktif, ini kehilangan tenaga, kehilangan SDM gitu di wilayah ini yang membangun khusus di wilayahnya. Justru itu yang menurut saya sangat disayangkan. Gitu. Jadi daerah ini ditransfer nilai-nilai modernitas dan lain sebagainya, tapi tenaga untuk membangun daerahnya malah nggak ada, berkurang. Nah itu yang sebenarnya membahayakan. Selain upaya rencana pindah ibu kota, program Dana Desa salah satu tujuannya juga untuk menekan laju urbanisasi. Dana triliunan rupiah digelontorkan ke puluhan ribu desa. Penyerapan hingga 98% pendapatan desa bisa mencapai 2 kali lipat dari anggaran. Nah, yang ingin dikembangkan oleh Kementerian Desa itu urbanisasi dalam arti wilayah desa yang semakin berkembang menjadi wilayah urban. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama, ada aspek fasilitas di dalam desa. Ya. Ini sudah terbukti, fasilitas di desa itu meningkat pesat selama 5 tahun terakhir ini, terutama karena adanya dana desa. Ya. Kemudian yang kedua, pembangunan itu semakin masif. Jadi sebelum ada dana desa itu, pembangunan itu hanya berlangsung pada 78% desa. Setelah ada dana desa di 2015, itu pembangunan masif ke 100% desa. Ya. Dan nilai pembangunan sudah berkembang dari 250 juta per desa rata-rata, sekarang sudah 1,4 miliar per desa rata-rata. Ya. Tahun lalu misalnya untuk dana desa saja, itu bisa meningkatkan kesempatan kerja itu sampai 9,8 juta orang gitu. Jadi kira-kira itu yang berusaha dibuat supaya orang kembali ke desa atau berkembang atau maju di desa dan tidak membebani fasilitas di perkotaan. Pembangunan desa yang diklaim buka kesempatan kerja, nyatanya belum 100% menahan laju urbanisasi. Soal periuk nasi dan pundi-pundi rupiah masih jadi alasan urbanisasi. Sudah cukupkah program dana desa yang digelontorkan pemerintah untuk pemerataan pembangunan sekaligus mengendalikan urbanisasi? Secara sosiologis sebenarnya urbanisasi ini minimal mempunyai 2 makna ya. Yang pertama memang arus migrasi dari misalnya penduduk dari desa itu pindah atau mulai mengadu nasib atau meningkatkan perbaikan kualitas hidupnya di kota. Itu satu. Yang kedua juga urbanisasi juga artinya adalah bagaimana sebuah desa itu maju berkembang menjadi sebuah kota dengan gaya hidup, pemukiman, model basic needs seperti layaknya fasilitas publik, seperti layaknya di kota. Sekarang ini karena kita sudah masuk ke era digitalisasi, sudah masuk revolusi industri 4.0, kemudian arus informasi itu lebih terbuka gitu ya. Akhirnya sebenarnya bukan masalah desa itu tradisional lalu kota itu modern, tapi justru yang harus dikedepankan adalah bagaimana linkage ya, hubungan antara desa dengan kota. Tapi bagaimana PR kita membangun ibu kota pertanian, ibu kota agroindustri, ibu kota sektor pangan lainnya di daerah-daerah baru, daerah-daerah sekitarnya. Tapi basis utamanya adalah ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, tumbuh kembangnya agroindustri, industri maupun agrobisnis di daerah. Jadi dengan demikian penduduk tidak lagi harus bersusah payah pindah ke perkotaan untuk sekedar ingin merubah nasibnya. Teman, dari video tadi banyak sekali hal yang bisa kita diskusikan di sesi sinkronus berkaitan dengan urbanisasi.
Namun ada 2 poin yang mau saya sampaikan dulu di sini, yaitu bahwa munculnya perusahaan multinasional itu di kota-kota besar sebagai satu bentuk berkembangnya industrialisasi itu telah mengembangkan ekonomi kota-kota besar Indonesia semakin pesat, sehingga memicu masyarakat untuk berpindah dari desa ke kota, atau dikatakan bahwa masyarakat melihat bahwa kota itu sangat menarik untuk bisa mengadu nasib, begitu ya. Lalu yang kedua adalah bahwa laju urbanisasi itu memberikan dampak bagi komunitas lokal, dikarenakan kualitas masyarakat yang melakukan urbanisasi itu sebenarnya mereka datang dari desa dengan kualitas yang kurang maksimal gitu ya, masih dianggap rendah jika dilihat dari tingkat pendidikan, keahlian maupun kesadaran akan lingkungan. Bisa dikatakan bahwa urbanisasi cepat atau lambat itu akan memberi dampak atau memberikan kontribusi permasalahan kependudukan dan lingkungan. Dan pada akhirnya juga akan berpengaruh kepada tata perkotaan dan daya dukung kota itu sendiri. Nah teman-teman, kalau kalian tadi sudah mendengarkan penjelasan dan termasuk di dalamnya adalah potongan berita dari kompastv.com tadi, coba kalian boleh mengambil kertas dan pulpen untuk menuliskan kira-kira menurut kalian upaya-upaya apa saja yang bisa dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat ya secara keseluruhan untuk bisa menahan laju urbanisasi tersebut. Oke, begitu saja. Sampai ketemu di sesi sinkronus untuk berdiskusi. Tuhan memberkati. Bye-bye. Makasih.